Halo guys, kali ini Sueheisen mau jelasin cerita di balik Golden Apple Archipelago. Di saat Genshin Update versi 1.6, map baru ini muncul. Kesan pertama gue yaitu takut, penasaran, dan aneh. Kalian pernah berpikiran gak sih, pulau ini dari mana asal-usulnya? Kenapa banyak peninggalan di pulau ini? Apa cerita di baliknya? Setelah membaca berbagai artikel, mendengarkan semua kilas balik keong dan menjalankan semua quest, akhirnya gua menemukan jawabannya. Oh iya, sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan pencet tombol jempol ke atas ya. Share juga video ini buat teman-teman kalian yang penasaran akan cerita di balik Golden Apple Archipelago. Oke, sudah? Langsung saja, kita masuk ke pembahasannya. Pulau Golden Apple Archipelago dulunya adalah pulau yang bernama Har. Pulau ini sudah ada sekitar 2600 tahun yang lalu. Pulau ini memiliki karakteristik yang aneh, karena pulau ini sangat sulit untuk diakses orang-orang, karena kabutnya yang tebal, juga pergantian pasang surut air dan angin. Pulau-pulau ini juga tidak dimiliki oleh negara manapun, maupun itu Mondstadt, Liyue, ataupun Inazuma, karena pulau-pulau ini berada di perairan internasional. Cerita di balik Golden Apple Archipelago atau Pulau Har ini tercatat dalam 7 kisah kilas balik keong dan 5 mural yang terpencar di berbagai pulau. Kalau begitu, kita langsung masuk ke pembahasan 7 kisah kilas balik keong. Kisah pertama menceritakan tentang nenek yang mengajak cucunya pergi ke lautan. Oh iya, yang pergi nggak hanya si nenek dan cucu ya, ada juga ibu si anak ini dan beberapa penduduk yang ikut pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan mereka, hal buruk pun terjadi. Mereka terdampar di pulau yang bernama Broken Island akibat pasang laut yang naik saat itu. Kapal mereka karang dan terperangkap di pulau itu. Setelah 10 tahun lamanya di pulau itu, nenek itu pun memberikan hadiah kepada cucunya yang sudah tumbuh dewasa. Hadiah tersebut adalah harta keluarga semacam pusaka berbentuk cangkir yang dipenuhi oleh air tapi bisa mengeluarkan nada. Pusaka ini berasal dari kampung nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka berkata kalau pusaka ini jangan sampai hilang atau hancur. Saat itu tiba, di mana pasang air laut semakin tinggi, hingga mereka harus mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Di waktu itu, nenek, ibu, dan si anak berkemas dan cepat-cepat mengungsi ke dataran tinggi dan mengutamakan keselamatan keluarganya. Si anak ini juga memperingati orang-orang untuk bergegas pergi ke dataran tinggi sampai-sampai si anak ini lupa untuk membawa pergi pusaka yang diberi oleh neneknya. Lalu sang anak berkata, "Pusaka keluarga itu harusnya masih ada di tengah-tengah pulau. Kalau airnya surut atau ada orang yang bisa masuk ke sana, biarkan mereka yang mencarinya." Mereka teringat pesan dari nenek moyang kalau benda ini tidak boleh hilang atau hancur. Maka mereka membuat hal yang serupa, yaitu kolam yang menciptakan sebuah nada. Kalau kalian tahu, di pulau ini yang mana ada takaran air di setiap pulaunya dan mengeluarkan nada, nah ini adalah kolam yang dimaksud dari cerita itu. Ini adalah pengganti pusaka yang telah tenggelam oleh laut. Dan juga kalau kalian memecahkan kode Luxurious Chest yang berada di tengah pulau kecil, mungkin saja ya, mungkin ini adalah pusaka yang dimaksud oleh cerita itu. Karena untuk kode kuncinya saja ada di kisah pertama. Jadi kemungkinan besar ini adalah pusaka yang dimaksud. Kisah kedua menceritakan tentang bajak laut Inazuma yang terdampar. Jadi, awal ceritanya adalah ketika Kapten Akodomeki memberikan mereka kapal. Lalu mereka melawan banyak tentara untuk mencuri harta dan juga mereka berhasil mencuri sebuah boneka. Boneka ini adalah Magu Kenki. Setelah bajak laut membawa Magu Kenki di kapal mereka pun terdampar di kepulauan Golden Apple Archipelago. Harta yang mereka bawa pun banyak yang hanyut dan hanya tersisa Magu Kenki yang mereka punya. Salah satu awak pun berkata, "Oh, kita seharusnya tidak mencuri boneka sialan itu. Kenapa sih?"
Di tengah pembicaraan dia, awak lain menyela dan berkata, "Diam, kita akan memperbaiki kapal kapten aku, paham? Tidak peduli bagaimanapun caranya." Setelah itu, para awak kapal pun meninggalkan Magukenki di tengah pulau Golden Apple Archipelago. Cerita ketiga mengisahkan seorang laki-laki yang terdampar di pulau Golden Apple Archipelago dan bertemu Hilichurl. Kemungkinan besar laki-laki ini berasal dari Liyue karena dia memiliki anak yang bernama Dongdong. Entah berapa lama dia ditahan oleh para Hilichurl, ada seseorang datang yang menyelamatkannya dan mengeluarkan dia dari tahanan itu. Tidak dijelaskan siapa yang menyelamatkannya, apakah Venti, Zhongli, atau Baal? Tidak ada yang tahu. Cerita keempat mengisahkan sebuah bocah laki-laki yang mengagumi Magukenki. Orang-orang dewasa yang terdampar di situ mengatakan kalau Magukenki ini berasal dari negara yang jauh dan datang seperti jenderal. Ibu sang bocah pun berkata kalau Magukenki ini bukan teman kita, karena sang bocah kagum oleh Magukenki karena dia beranggapan bahwa dia adalah pelindung kita semua. Bocah ini pun nekat mendekati Magukenki dan berbicara kepadanya. Sang bocah tetap berbicara kepada Magukenki walaupun Magukenki hanya diam. Ya jelas dia diam karena dia hanya mesin yang sedang dimatikan kan. Lalu karena dia tidak diperbolehkan untuk mendekati Magukenki lagi karena terlalu bahaya, sang bocah pun meninggalkan bunga untuk Magukenki dan tak pernah berkunjung kembali. Cerita kelima mengisahkan seorang bajak laut dari Inazuma yang terdampar di salah satu pulau di Golden Apple Archipelago. Dan dia bertemu perempuan yang juga terdampar lebih dulu dari dia. Sang bajak laut berkata kalau dia sudah mencoba berkali-kali menembus kabut di depan mata dia, dan ujung-ujungnya dia selalu kembali ke titik awal. Dia pun gak tahu alasannya apa. Lalu si perempuan menjawab kalau mereka telah mencoba berbagai hal untuk bisa kabur dari sini namun selalu gagal. Lalu mereka berdua pun saling bekerja sama agar bisa bebas dari pulau itu dengan cara meneliti arah pergerakan kabut. Setelah berlama-lama meneliti arah kabut, ombak, arus, dan juga arah angin, akhirnya mereka pun berhasil keluar dari kabut dan pergi dari Golden Apple Archipelago bersama. Tapi tidak ada cerita lanjutannya, apakah mereka berhasil ke rumah mereka masing-masing atau tidak. Tapi ada rumor bahwa cerita ini berujung romantis. Mengapa? Kalau kalian pergi ke pulau di sini dan set ke pukul jam 10.30, maka akan muncul bayangan berbentuk hati. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama cerita mereka. Oke, untuk sisa 2 cerita ini gue ceritakan secara khusus ya, karena sedikit ada sangkut pautnya. Untuk cerita ke-6 ini hanya cerita dari Klee, Kaya, Diluc, dan kawan-kawan di Golden Apple Archipelago. Yang ingin gue bahas di cerita ke-6 ini hanya satu, yaitu dialognya Albedo. Di sini Albedo menerangkan bahwa seluruh pulau ini adalah pecahan dari gunung di Mondstadt. Sebuah kekuatan besar memisahkannya dari pegunungan lainnya dan membawa ke laut sini. Saat terjatuh ke laut, pecahan gunung ini berputar balik sehingga membentuk topografi yang kita lihat sekarang. Sungguh menarik. Aku yakin ini pasti perbuatan sang Arkon Anemo Barbatos. Untuk cerita ke-7 ini mengisahkan kehidupan sehari-hari orang yang tinggal di pulau Golden Apple Archipelago. Diceritakan kalau mereka yang tinggal di pulau itu adalah orang-orang yang sudah terjebak selama beberapa generasi. Setiap hari mereka hanya menangkap ikan dan memungut buah-buahan liar. Dan setiap kali air laut akan naik, mereka akan menyalakan sebuah alarm untuk memperingati orang-orang pergi ke dataran tinggi. Suatu saat, mereka melihat dan bertanya-tanya akan reruntuhan yang terbalik. Mereka yang lebih tua menjawab, "Aku tidak tahu. Mereka sudah ada di sini sejak nenek moyang tiba." Nah, hal yang ada saling sangkut pautnya yaitu sebuah reruntuhan yang terbalik. Pulau-pulau tersebut
berasal sekitar 2600 tahun yang lalu selama terraforming di Mondstadt. Ketika itu, Barbatos membentuk kembali wilayah itu, lalu ia membelah sebongkah gunung yang mendarat terbalik di laut untuk menjadi kepulauan. By the way, itu gue ambil dari Genshin Impact Wiki ya. Yang pasti sih Venti pernah ke Golden Apple Archipelago, tapi gue belum menemukan penjelasan spesifik mengapa dan alasannya apa reruntuhan itu bisa terbalik. Mungkin Venti gabut kali ya? Lempar-lempar gunung mungkin? Oke, lalu kemana perginya semua orang di pulau ini? Apakah mereka berhasil keluar? Apakah mereka semua mati? Jawabannya ada di quest mural. Kalau kalian sudah menjalankan quest ini, pasti tahu jalan ceritanya. Jadi, ada 5 mural yang terpencar di pulau-pulau yang berbeda, dan mural ini memiliki makna dan cerita. Oke, mari kita bahas satu-satu muralnya. Dijelaskan bahwa banyak orang-orang yang terdampar dan tinggal di pulau Golden Apple Archipelago. Said menjelaskan bahwa gambar mural kedua seperti gunung-gunung yang memiliki tanda berbeda dan memiliki arti tertentu. Di sini kita tahu bahwa mural pertama dan kedua ada sangkut pautnya sama cerita keong pertama. Penjelasan di balik mural pertama dan kedua yaitu ada di cerita keong pertama. Ada kapal-kapal lain yang terdampar di kepulauan itu, dan itu tidak sedikit. Orang-orang yang sebelumnya terdampar lebih dulu membantu mereka yang baru terdampar, dan Said berkata kalau mural pertama menunjukkan sedikit tentang keadaan mereka, tapi mural yang ini menggambarkan kapal yang karam secara terperinci. Mungkin bangkai kapal ini memiliki makna khusus untuk orang-orang yang terdampar di pulau itu. Di sini kita bisa artikan bahwa mereka yang baru terdampar sangat menyayangi kapalnya. Dan disinilah kita bisa tarik kesimpulan kalau mereka yang baru terdampar adalah bajak laut dari Inazuma. Cerita lengkapnya ada di cerita keong kedua. Sebenarnya Said dan bahkan gue sendiri kurang mengerti arti mural keempat ini. Said mengatakan bahwa mural keempat memiliki arti gunung yang ditandai khusus dan menjadi tempat yang penting bagi orang-orang yang terdampar. Tapi gue ada spekulasi sih. Spekulasi gue yaitu bisa kita lihat di mural. Ada 2 orang di situ dan digambarkan sebagai laki-laki dan perempuan. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama cerita keong kelima. Cerita sang laki-laki dan perempuan yang bekerja sama untuk bisa keluar dari pulau ini, dan pulaunya yang menandakan tempat mereka meneliti bersama. Spekulasi gue sih seperti itu. Mural kelima menjawab pertanyaan, kemana semua orang-orang pergi? Di gambar mural sudah jelas kalau mereka berhasil menemukan jalan keluar dari pulau tersebut dan pergi pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan akhirnya, pulau tersebut pun ditinggalkan. Dan kita bisa lihat orang yang paling depan adalah laki-laki dan perempuan yang bergandengan tangan. Sedangkan yang menemukan jalan keluar adalah bajak laut pintar dari Inazuma dan seorang perempuan yang sudah lama tinggal di pulau itu. Jadi kemungkinan besar yang sedang bergandengan tangan itu adalah mereka. Jadi cerita romansnya valid nih. Kayaknya valid ya. Oh iya, sebagai tambahan, mungkin setelah event Golden Apple Archipelago ini selesai, mungkin Tabibito atau si Aether atau Lumine akan datang ke Venti dan Venti akan menceritakan kisah di balik pulau-pulau ini. Gue juga nggak tahu apakah Venti akan menceritakan itu, tapi ya lihat saja nanti. Apakah dia akan menceritakannya atau tidak? Setelah mengetahui isi 7 kisah keong dan arti kelima mural tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau kisah keong dan mural-mural ini ceritanya berkesinambungan dan muralnya adalah timeline kejadian dari awal hingga akhir. Dan cerita ini terjadi bertahun-tahun lamanya. Oke guys, itu tadi pembahasannya mengenai 7 kisah kilas balik keong dan 5 mural yang menceritakan tentang Golden Apple Archipelago.
Jujur sih, setelah gue mengetahui cerita ini, perasaan gue terasa kosong banget. Ya gimana nggak kosong? Gue jadi berpikir kalau itu kan cerita lama banget ya. Dan apa yang terjadi setelah mereka keluar dari pulau ini? Apakah sepasang kekasih itu akan menikah? Wow, gue jadi penasaran berat. Sekian untuk video pembahasan panjang gue kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau salah, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Dan gue mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang penasaran akan kisah Golden Apple Archipelago ini. Thanks for watching and see you guys in the next video. See ya!